بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن السورة الترمذي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين، إلى أن قال: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني وعنه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. قال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فليك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائل والدهن والطيب واللبن. الحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa bersabar melaksanakan semua syariat yang diajarkan terhadap kita semua, sehingga pada akhirnya kita meninggal dalam keadaan mencintai beliau, berkumpul bersama beliau, mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, syurga ngiring Rasul dan guru-guru tiang belum sami bi ghairi hisab, amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, minyak wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada hadis yang ketiga, yaitu Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis niki dari gurunya yang bernama Qutaibah bin Sa'id sampai dengan an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Thalathun la turaddu," tiga perkara yang tidak boleh ditolak kalau tiang peluru sami dihadiahkan atau diberikan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak menerima sedekah, yang beliau terima cuma hadiah. 3 perkara kalau orang berhadiah terhadap lungguh maka tidak boleh ditolak. Yang pertama adalah wasain, bantal. Yang kedua wadduhn wattib, minyak wangi, dan yang ketiga adalah al-laban, susu. Yang berikutnya haddatsana Muhammad bin Ghailan qala haddatsana Ibnu Dawud al-Hafari an Sufyan an Jurairi an Abi Nadrata an rajulin wa huwa Tufi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Demikian mendasari bahwa minyak wangi terhadap perempuan boleh juga dilakukan. Baru minyak wangi niki tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan kalau dia keluar dan mengandung bau yang semerbak. Ini baru tidak boleh. Dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah, perempuan yang keluar dengan menggunakan wangi-wangian yang semerbak dicium oleh semua orang, itu sama seperti PSK, perempuan-perempuan yang menjual diri. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi pada dasarnya hukum wangi niki, hukum parfum niki bagi perempuan boleh, apalagi di rumah untuk menyenangi hati suaminya. Karena diantara sifat wangi-wangian niki membangkitkan semangat yang belum suami dalam berhubungan suami istri. Sunnah bagi seorang perempuan di saat hendak menemani suaminya tidur menggunakan wangi-wangian yang harum yang bisa menambah semangat laki-laki di saat yang belum sami berhubungan. Yang berikutnya qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Jurairi an Abi Nadrata an Tufai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu, sama dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari guru beliau yaitu Mahmud bin Ghailan, dan dari guru beliau Ali bin Hujrin, tapi dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah juga, tapi riwayat sanadnya yang berbeda. Qala haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Zura'in قال حدثنا حجاج الصواب عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada yang belum sami diberikan ar-raihan. Ar-raihan niki sejenis bunga yang harum baunya. Di sini disebutkan juga wa minhu al-habqi. Al-habqi niki bahasa Arabnya semangkinan niki an-ni'na. Ni'na niki sejenis daun-daunan yang ditaruh di dalam teh untuk menambah harum bau teh niki. Kalau di tiang sami sejenis nabi namanya niki kemangi, nggih. Kalau kemangi ditaruh di sayur. Tapi kalau nikna niki ditaruh di minum-minuman sehingga menambah harum minum-minuman niki. Maka kalau ada yang memberi tiang suami sejenis bunga yang harum baunya, maka tidak boleh ditolak. Karena kata Rasulullah, "Fa innahu kharaja minal jannah." Karena jenis bunga-bunga yang harum niki adalah keluar dari surga. Termasuk nabi namanya gahru. Setiap belum sami kalau bahasa Arab niki ud, pohon ud. Konon pohon ud nikilah yang terbawa oleh Nabi Adam dari surga. Di saat Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Adam untuk turun ke bumi niki. Ihbitu ilal ardi. Enyahlah kalian dari surga wahai Adam, turunlah ke bumi. Saking kerasnya
perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Adam untuk turun ke bumi niki. Nabi Adam konon berpegangan sama sebuah pohon, dan pohon niki patah saking kena kerasnya perintah Allah terhadap Nabi Adam untuk turun ke bumi niki. Maka pohon itulah yang terbawa ke bumi niki, yang disebut dengan pohon Ud, atau bahasa Tiang Peluru Sami gahru. Dan gahru niki bisa dijadikan buhur juga untuk untuk pengharum ruangan. Buhur bahasa Tiang Peluru Sami menyan, yang dibakar di dalam ruangan. Pohon kayunya saja harumnya warna niki yang di surga, apalagi Tiang Peluru Sami. Makanan yang Tiang Peluru Sami konsumsi masuk ke dalam perut Tiang Peluru Sami niki, diolah oleh usus Tiang Peluru Sami niki menjadi parfum, sehingga dikeluarkan lewat pori-pori Tiang Peluru Sami niki menjadi keringat Tiang Peluru Sami niki. Semakin berkeringat peluru, maka akan semakin semerbak harum dan bau Tiang Peluru Sami. Sebenarnya di surga tidak ada di antara Tiang Peluru Sami yang ghaid wal baul, mengeluarkan kotoran baik kencing ataupun buang air besar, darah. Ya, makanan yang masuk ke dalam tubuh pelunggu niki di surga nanti akan diolah menjadi parfum dalam perut Tiang Peluru Sami. Di dunia saja Allah sanggup menciptakan binatang yang setiap yang dia makan keluar dari hasil makanannya niki adalah madu, yang bisa menjadi obat dari segala macam penyakit, apalagi di akhirat. Dengan sekalian, sudah sebabnya pohon gahru niki mahal, per gramnya kurang lebih sekitar 35 real, hampir 100.000 per gramnya, karena niki termasuk pohon surga, ya. Yang berikutnya, qala haddatsana Amr bin Ismail qala haddatsana Abi an Bayyan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala uridtu baina yaday Umar. Tapi hadis niki tidak ada hubungannya dengan at-ta'attur. Cuma Jarir bin Abdullah niki menceritakan, Sayyidina Umar menceritakan Jarir bin Abdullah niki, ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir. Bahkan Abdullah bin Umar bin Khattab menceritakan Jarir niki sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam, kegagahannya. Yang berikutnya, babu kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab membicarakan bagaimana bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya di antara semua sahabat tidak pernah ada yang tersinggung dengan Rasulullah. Begitu juga istri-istri beliau, tidak ada yang pernah tersinggung dengan istri-istri beliau. Seperti apa bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga semua orang, baik kawan ataupun lawan, senang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri qala haddatsana Humaid bin Aswad an Usam bin Zaid an az-Zuhri an Urwah an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hada. Yasrudu dari kata sarada. Sarada niki artinya sarad al hadis wa huwa al ityanu bihi mutatabi'an sari'an. Orang yang bicara terlalu cepat dalam pembicaraannya. Rasulullah bicara tidak seperti ini. Walakinnahu akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakallamu bi kalamin bayyinin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara dengan ungkapan-ungkapan yang jelas. Faslin, ada titik komanya dalam bicara beliau. Bahkan nanti di hadis yang berikutnya beliau mengulangi ucapan-ucapan beliau sampai 2 dan 3 kali, sehingga semua orang yang hadir di tempat itu semua sahabat akan paham bagaimana bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahfazuhu min man jalasa ilaihi. Semua yang hadir akan paham dengan nabi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Abu Qutaibah Salm bin Qutaibah an Ubayd an Abdullah bin Musanna an Sumamah an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan lituqala anhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulangi ucapan beliau 3 kali sehingga lituqala anhu ay litubhama anhu. Sahabat-sahabat yang mendengar Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah niki semuanya paham. Yang berikutnya qala haddatsana Sufyan bin Waqi qala anbana Jumair bin Umair ibn Abdurrahman al-Ajali qala haddatsana rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zawj Khadijah yukna Aba Abdullah an ibn Labi Halah an al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah. Abi Halah niki gelar dari Nabi, namanya nama peramak dari suaminya Siti Khadijah yang pertama. Nama beliau adalah Hindun ibnu Zurarah. Niki suami Siti Khadijah yang pertama. Karena sebelum Rasulullah mengawini Siti Khadijah beliau kawin dengan 2 orang laki-laki, yang keduanya meninggal. Dan dari Hindun yang bernama Halah niki, beliau Siti Khadijah mendapatkan anak 2, yaitu Halah dan Hindun. Halah dan Hindun niki laki-laki, ya. Cuma namanya seperti perempuan. Begitu juga setelah Hindun ibnu Zurarah meninggal, Siti Khadijah kawin juga dengan Atiq bin Abid dan mendapat putra juga, mendapat putri, seorang putri namanya Hindun. Tidak ada bedanya, ya. Hindun laki-laki dengan Hindun perempuan. Begitu juga ada seorang budaknya Siti Khadijah yang diutus menemani Rasulullah SAW di saat membawa dagangannya Siti Khadijah saat Rasulullah berumur 23 sampai 25 tahun. Namanya Maisarah. Maisarah niki laki-laki juga, bukan perempuan, okay? Namanya Maisarah. Banyak di antara sahabat-sahabat laki-laki yang namanya perempuan. Begitu juga banyak di antara sahabat-sahabat perempuan yang namanya laki-laki. Bahkan Siti Khadijah pernah juga dilamar oleh seorang singa padang pasir, pendekar padang pasir yang sangat kuat. Sebelum dia masuk Islam, laki-laki ini adalah sangat terkenal dengan Nabi namanya ngerampoknya, yaitu yang lupa namanya, ya, yang menghadang Rasulullah waktu beliau hijrah. Okay. Kisah beliau sangat terkenal. Syuraqah ibnu Ju'shum pernah juga melamar Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah tidak mau terhadap Syuraqah, karena terkenal Syuraqah niki sangat ganas dan kuat, seorang pendekar yang luar biasa, sehingga terkenal dengan pada singa padang pasir. Di saat Rasulullah hijrah, beliau juga, Syuraqah ini juga yang menyerang Rasulullah, tapi Syuraqah tidak berhasil melampiaskan keinginannya untuk membunuh Rasulullah, ingin mendapatkan 100 ekor onta. Setelah 3 kali dia berusaha, baru dia sadar kalau yang dia buru itu adalah seorang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syuraqah ini minta sama Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar untuk memeliharanya, dan dia juga siap akan menjaga Rasulullah, yang konon pada saat itu juga Syuraqah ini masuk Islam. Maka di saat itulah Rasulullah berkata terhadap Syuraqah, kaifa bikum, alangkah gagahnya anda nanti wahai Syuraqah di saat mengenakan kebesaran orang Persia. Syuraqah tidak sadar Nabi yang dikatakan oleh Rasulullah tersebut, sampai pada akhirnya pada zaman Sayyidina Umar, setelah kurang lebih 15 tahun Rasulullah berkata seperti itu, baru pada zaman Sayyidina Umar memerintahkan Syuraqah sebagai panglima perang untuk menaklukkan Persia dan berhasil menguasai Persia, Turki, semakin niki, Irak dan Turki.
Sehingga setelah Suraqah dan Sayyidina Umar berhasil menguasai Persia ini, maka Suraqah dipanggil oleh Sayyidina Umar, ya, Umar bin Khattab dipanggil dan mengenakan mahkota kebesaran orang-orang Persia ini. Baru Suraqah sadar bahwa pernah Rasulullah mengatakan seperti ini terhadap saya setelah 15 tahun. Itu diantara Nabi dawanya bisyarah-bisyarah yang dialami, mujizat-mujizat yang dialami oleh Suraqah, yang ditemukan oleh Suraqah, ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian, jadi Siti Khadijah seorang saudagar yang kaya raya, cantik, keturunan bangsawan juga, sehingga banyak diantara pemuda-pemuda ataupun duda-duda yang mau sama Siti Khadijah ini. Sampai pada akhirnya beliau kawin 2 kali dan mendapatkan anak, yang dari yang pertama 2 orang yang bernama Hindun dan Halah, sehingga suaminya Hindun ini dipanggil dengan Abi Halah. Sehingga Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, putranya daripada Sayyidina Ali, mengatakan khali, pamannya, karena anak tirinya Rasulullah, artinya saudara tiri daripada Siti Fatimah. Hindun niki saudara tiri daripada Siti Fatimah, sehingga Sayyidina Hasan mengatakan khali, paman saya. Sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wassafan, kebetulan Hindan ibnu Abi Halah niki beliau tahu persis seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya qultu, Sayyidina Hasan berkata terhadap Hindan ibn Abi Halah niki, pamannya niki, sipli mantiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan saya seperti apa tutur katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lantas Hindun niki menceritakan Sayyidina Hasan mengenai tutur katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja diceritakan tutur katanya, tapi apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan juga. Yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzan. Rasulullah adalah orang yang tidak pernah putus penderitaan beliau dari sejak kecil. Ya Allah, begitulah. Kalau Allah sudah mencintai seorang, inna idzamal jaza ma'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta terhadap seorang hamba, maka Allah akan berikan dia ujian. Sehingga Rasulullah mengatakan, taghammadani Allah bi rahmatihi, saya selalu diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dari sejak kecil beliau selalu diuji. Beliau lahir dalam keadaan yatim, orang tuanya meninggal di saat beliau berumur 3 bulan dalam kandungan. Begitu lahir, beliau umur 6 tahun ditinggal meninggal oleh ibunya Siti Aminah. Umur 8 tahun kakeknya meninggal juga, Abdul Muthalib, yaitu Syaibatul Hamdi. Sehingga pindah asuhannya ke Abu Talib. Nama beliau adalah Abdul Manaf. Abdul Muthalib niki nama beliau Abdul Manaf. Pada asuhan Abdul Manaf nikilah beliau diajar kerja keras, banting tulang, peras keringat setiap hari, tidak pernah berhenti. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau laisat lahu rahatun, beliau tidak pernah kenal menyerah. Beliau tidak kenal lelah. Sepanjang hari beliau selalu kerja keras, banting tulang, peras keringat, sehingga sampai terbawa kesibukan beliau yang kerja keras setiap hari, banting tulang, peras keringat niki, sampai terbawa, sampai pada akhirnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Saat menjadi Nabi dan Rasul juga ujian beliau luar biasa besarnya. Pada tahun ketiga, masuk tahun ketiga setelah Allah perintahkan fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin,
caci maki, intimidasi orang Quraisy niki menjadi-jadi sama Rasulullah, tapi tidak menghentikan tekad dan usaha beliau untuk berdakwah, perjuangkan agama Islam niki. Tahun kelima ada sahabat beliau yang dipanggang, dianiaya oleh orang Quraisy, sehingga pada tahun kelima niki syahid pertama dalam Islam, yaitu yang dialami oleh Yasir dan istrinya Sumayyah. Adapun Ammar anaknya mengeluarkan kata-kata kafir karena tidak sanggup menghadapi siksaan orang Quraisy. Maka Rasulullah merintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah. Pada tahun ke-6 beliau dipenjara oleh orang-orang Quraisy. Tahun ke-6, 7, 8 sampai tahun ke-9 beliau dipenjara oleh orang-orang Quraisy. Sampai konon tidak ada yang dimakan, karena memang tidak boleh terjadi jual beli. Barang siapa yang ditemukan oleh orang-orang Quraisy ini mengadakan jual beli atau hubungan apa dengan Rasulullah, dengan keluarga Rasulullah dan pengikut-pengikut Rasulullah, maka mereka akan dianiaya dan akan disiksa. Sehingga orang-orang yang kasihan melihat Rasulullah 3 tahun lamanya beliau di penjara, orang yang kasihan melihat Rasulullah mengadakan jual beli di malam hari. Di saat orang-orang Quraisy sedang tidur, baru orang-orang yang kasihan melihat Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau, istri beliau, ya, mengadakan jual beli untuk melangsungkan hidup beliau. Sehingga konon Rasulullah dan sahabat-sahabat sekeluarga beliau tidak ada makanan yang beliau makan, bahkan rumput-rumput yang beliau makan adalah rumput yang tumbuh di sekitar rumah beliau, karena beliau diisolasi di penjara selama 3 tahun. Baru pada tahun yang terjadi jual beli di malam hari, sehingga tempat tersebut disebut dengan Sukul Lail, Semangkinan niki. Sukul Lail, tapi Semangkinan niki tidak ada Sukul Lail, karena orang Indonesia melihat pasar niki dari beratapkan seng, akhirnya orang Indonesia mengatakan pasar seng. Silai di Kinggih Lungguh yang melaksanakan haji di bawah tahun 2000, di bawah tahun 2000, 99, 98 masih pasar seng niki. Tapi setelah tahun 2003 seterusnya sampai Semangkinan niki, tempat niki sudah dijadikan perluasan halaman Masjidil Haram Semangkinan niki, menjadi tempat parkir. Ya, yang Semangkinan niki tempat niki namanya Ghazzah, yang dulunya Sukul Lail disebut dengan Ghazzah. Seperti itu ujian Rasulullah SAW, sampai pada akhirnya tahun ke-10 ditinggal mati oleh paman beliau pertama, yaitu Abu Talib atau Abdul Manaf. Baru 3 hari jaraknya istri beliau tercinta Siti Khadijah. Lantas beliau pergi hijrah pada tahun ke-10 niki setelah mengawini Siti Saudah. Saat Siti Saudah berumur 60 tahun. 60 tahun umur Siti Saudah, Rasulullah umurnya baru niki sekitar 50 tahun. Soalnya sunnah bapak-bapak nggih, bajang-bajang siara elektriki kalau mau kawin, sunnah si pertama bebalu, si kedua dah bebalu sunnah. Niki sulit nggih. Sulit bagi yang belum suami. Maka setelah Rasulullah kawini Siti Saudah, baru beliau hijrah sendiri ke Taif, dengan harapan mudah-mudahan orang Taif mau menerima dakwah beliau. Tapi harapan beliau tidak sesuai, ya, padahal kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Jadi sampai di Taif, orang-orang Taif sudah berjejer di pinggir jalan sambil melempar, mencaci maki Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah cuma tidak sampai 1 bulan di Taif niki. Terakhir orang-orang Taif niki menggeret Rasulullah dan mendorongnya ke dalam jurang sampai gigi beliau patah, badan beliau berdarah. Malaikat datang, ya Rasulullah, biarkan saya membalas kejahatan mereka. Rasulullah mengatakan, ya, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan kaum ini petunjuk karena mereka belum mengetahui saya. Itulah doa Rasulullah SAW. Sebenarnya kata Siti Aisyah,
ya, beliau Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, walakin ya'fu wa yasfahu, kan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjabat tangan orang dan selalu memaafkan orang. Akhirnya beliau kembali ke Mekah. Begitu juga begitu beliau kembali dari Taif ini, intimidasi orang Quraisy semakin menjadi-jadi, tidak pernah berhenti. Soalnya kata Hindun ibn Halam ceritakan Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzan, tidak pernah putus penderitaan beliau, kesedihan beliau tidak pernah putus, tapi beliau hadapi dengan sabar hati, beliau hadapi dengan tabah dan kuat, sehingga mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap beliau. Maksudnya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, asyaddul bala anni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, paling besar ujian adalah saya, kata Rasul, kemudian diikuti oleh setelah saya para sahabat dan berikutnya, dan orang-orang yang beriman. Karena memang kita hidup di atas dunia ini, dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan tiang peluru sami bahwa kehidupan tiang peluru sami di atas dunia ini adalah tempat ujian. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum, menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair, karena aku uji kalian dengan yang baik ataupun yang tidak baik. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, akan aku uji terus yang perlu sampai diuji di atas dunia ini, sampai pada akhirnya sabarkah pelunggu menghadapi ujian ini. Mudah-mudahan yang perlu sampai terus bersabar menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar persegi empat, beliau gambar persegi empat. Inilah hidup manusia dan ajalnya, dan Rasulullah menggaris garis-garis kecil di tengahnya, serta beliau menggaris garis lurus sampai keluar daripada persegi empat ini. Maka Rasulullah mengatakan, inilah ajal manusia dan inilah ujian-ujian yang dia temukan. Lulus dari ujian ini, selamat dari ujian ini, beliau akan temukan ujian yang berikutnya. Ujian berikutnya, lulus dari ini, ada saja ujian tempat yang perlu sami tidak lulus. Itulah ujian-ujian Allah yang tiang perlu sami terima dengan sabar hati. Dan biasa angan-angan apun garis lurus ini adalah angan-angan seseorang yang melewati ajalnya. Biasa umur tiang peluru sami cuma 60 sampai 70 tahun, peluru berangan-angan kalau bisa hidup, bahkan mempersiapkan bekal tiang peluru sami lebih dari umur hidup peluru. Seandai kata tiang peluru sami hitung-hitung bekal peluru, andai kata dari 60 tahun sampai 70 tahun, seharinya pelunggu butuh 100.000 saja, andai kata seharinya pelunggu butuh 100.000, maka pelunggu cuman menyiapkan bekal 2 miliar 500 juta kurang lebih, 2 miliar 500 juta. Tapi banyak diantara orang-orang yang hartanya lebih dari puluhan miliar, lebih dari angan-angan mereka. Itulah angan-angan seseorang, padahal nanti begitu meninggal, itulah orang-orang yang paling menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kun minas salihin. Ya Allah, tunda ajal kami, jangan matikan kami dulu. Ada harta kami sekian miliar untuk kami sedekahkan, wa kun minas salihin, dan saya akan menjadi orang-orang soleh. Indah penyebab kematian orang-orang yang Nabi dawanya tidak mengarahkan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk berjuang di jalan Allah, maka kematiannya adalah kematian yang sangat menyesal. Naudzubillah summa naudzubillah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah putus penderitaan beliau. Daimal fikri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal fikrati, terus menerus berfikir, terus menerus menurung. Bahkan dalam salat 10 di situ disebutkan tanamu ainah wala yanamu qalbuhu. Di saat tidur pun mata beliau terpejam, tapi hatinya selalu zikir, selalu berfikir dan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisat lahu rahatun, beliau tidak kenal lelah, terus berjuang dan terus berjuang sampai pada akhirnya beliau meninggal di Madinah. Dan meninggal beliau seperti yang saya ceritakan sampun dulu, pertemuan yang dulu yang ceritakan pelungguh,
beliau meninggal hasil daripada racun yang ditaruhkan oleh seorang perempuan pada waktu perang Khaybar. Bahkan di saat Madinah, beliau berada di Madinah, coba 27 kali beliau melewati peperangan, 27 kali selama 10 tahun. Artinya setahun ini kurang lebih sekitar 3 kali beliau jalan dalam misi peperangan. Tawilus sakti, Rasulullah lebih banyak diam. La yatakallamu fi ghairi hajatin, beliau tidak bicara kalau tidak penting. Kalau penting, ada wahyu yang datang dari Jibril, maka itulah yang disampaikan terhadap para sahabat-sahabat beliau. Yabtatahul kalam wa yahtimuhu bi asdaqihi. Beliau mulai ungkapan beliau, pembicaraan beliau, ataupun menutup pembicaraan beliau dengan bi asdaqihi. Asdaq niki artinya asyadqu janibul fammi, artinya pinggir bibir mulut yang belum sami niki, tapi maknanya ada kana yahtammu bi ikhrajil kalam wadihan min makharijihi. Ya, beliau mengeluarkan ucapan-ucapan makhraj huruf niki dengan tepat sesuai dengan Nabi namanya tempat keluarnya. Sebenarnya Rasulullah adalah afsahul, paling fasih, afsahul Arab. Dia adalah paling fasih orang Arab dalam menyampaikan kalimat-kalimat bahasa Arab niki, dan ucapannya jelas. Wa yatakallamu bi jawami'il kalam, bi jawami'il kalim. Jawami'il kalim ay bil kalamil qalil, qalilul labdi, bi kalamil qalilil labdi, al kathiril ma'ani. Beliau menyampaikan kalimat ya sedikit tapi banyak maknanya. Ini banyak sekali di antara ungkapan-ungkapan Rasulullah SAW yang sedikit satu kalimat memiliki banyak makna. Ada contohnya satu niki, saya sampaikan terhadap pelunggu, yaitu ungkapan beliau yang mengatakan, ya ala ukhbirukum bi ahli jannah khudhaifun wa taraifun la aqsamu ala Allah la abarrahu ala adullukum bi ahli nar qala adullin jawadin mustakbirin. Adullin jawadin mustakbirin. Adullin niki banyak sekali maknanya ya, bisa bermakna ghalid, keras, orang-orang yang keras hati, tidak mau mengalah, orang yang bengis, orang yang pendendam termasuk. Ini adalah penduduk-penduduk surga, penduduk-penduduk neraka. Naudzubillah, semua naudzubillah. Begitu juga jawad. Jawad ini bisa bermakna bakhil. Begitu juga mustaghfirin. Mustaghfirin niki artinya pananya ya, batarul haq wa ria'an nas. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu ungkapan-ungkapan Rasulullah yang satu kalimat mengandung banyak makna. Ini yang dimaksud dengan wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Kalamuhu faslun, ucapan beliau ada titik komanya, tidak cepat, sehingga semua orang paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Cuman karena sudah masuk waktu, sementara hadis ini masih panjang, insyaallah mudah-mudahan yang belum sami tetap diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan hidup sampai pada akhirnya, yang belum sami bisa ketemu pada bulan atau minggu-minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang belum sami ini bisa kita arahkan sebesar-besarnya beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah terhadap yang belum sami, sehingga insyaallah mudah-mudahan yang belum sami tetap dalam hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Nuna sampura kalau ada salah dan kelirunya. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi